Selamat sore Ibu Lastri, bagaimana kabarnya? Selamat sore juga Ibu, puji Tuhan kabar baik Bu. Oke, kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Iya Ibu, siap. Oke, ya. Jadi sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Ibu sampaikan atau fokuskan? Ibu, sejujurnya saya sedikit kesulitan dalam membagi waktu untuk menyiapkan perangkat pembelajaran, menyiapkan materi pembelajaran di kelas, dengan tuntutan tugas juga yang padat pada LMS, pada pendidikan guru penggerak. Sehingga ini membuat saya ingin mencari solusi efektif untuk membagi waktu saya, Ibu. Tentu saya menghargai keterbukaan Ibu. Jadi mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menemukan solusi bersama. Siap. Oke, ya. Jadi apa tujuan yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kita kali ini? Um, Tentunya Ibu, saya ingin bisa membagi waktu lebih efektif agar semua tugas-tugas saya itu bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan? Tentunya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa um, pada akhir dari pembicaraan ini saya ingin bisa membagikan waktu antara menyiapkan materi pembelajaran, menyiapkan perangkat pembelajaran yang banyak, yang sangat banyak, dan menyelesaikan tugas di LMS sebagai guru penggerak tepat waktu, tidak mengganggu yang lainnya, seperti itu. Oke, bagus, bagus, bagus. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching kita hari ini? Keberhasilannya pasti saya berharap bahwa selama menjalankan tugas ini saya tidak mengalami hambatan-hambatan yang membuat banyak pekerjaan yang menumpuk. Jadi saya mengharapkan bahwa semuanya dapat berjalan dengan baik pada akhirnya. Seperti itu. Oke, ya jadi kita ke identifikasi ya. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam membagi waktu antara menyiapkan perangkat pembelajaran dan menyiapkan materi pembelajaran di kelas dengan tuntutan tentunya tuntutan pada tugas LMS yang ada pada LMS. Ya, um, tentunya mengalami kesulitan karena di sekolah saya memiliki jam mengajar yang sangat padat sekali, di mana saya harus mengajar di hampir 22 kelas dengan dua mata pelajaran. Nah, itu membuat saya sangat kesulitan. Selain itu juga saya sebagai wali kelas, jadi saya harus bisa juga memantau siswa-siswa saya yang ada di kelas, perkembangan mereka, itu saya harus pantau terus. Selain itu saya staf kurikulum, di mana saya juga dituntut untuk harus bisa bekerja ekstra di kurikulum. Selain itu pembina ekstra, koordinator pertukaran pelajar. Ya, jadi itu kadang-kadang yang mengganggu saya untuk mengganggu aktivitas saya untuk menyelesaikan tugas-tugas saya yang lainnya. Seperti itu. Oke, oke, bisa Ibu ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan Ibu menghadapi situasi saat ini? Um, Tentunya saya merasa tidak nyaman karena saya tidak bisa menjalankan tugas saya dengan baik. Jadi itu sangat mengganggu saya, apalagi tidak menyelesaikan tugas dengan baik dan tidak tepat waktu. Jadi saya merasa itu mengganggu untuk Oke, saya. oh ya. So, apa rencana Ibu dalam membagi waktu sehingga semua kegiatan bisa terlaksana dengan baik? Eh, Rencana saya, karena saya memiliki banyak sekali kegiatan, jadi mungkin saya akan memilah-milah kira-kira tugas mana atau kegiatan mana yang harus saya utamakan pada waktu terdekat. Dan mungkin setelah itu saya harus menyusun jadwal atau perencanaan dalam menyelesaikan tugas-tugas saya pada LMS, menyiapkan perangkat pembelajaran, dan menyiapkan materi di kelas juga. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, bagus. Terus, apakah prioritas yang Ibu miliki dalam merencana aksi Ibu nantinya? Um, Prioritas saya adalah kira-kira
kira-kira tugas atau kegiatan yang harus saya utamakan dalam waktu dekat itu pastinya adalah menyusun jadwal dan perencanaan untuk menyelesaikan tugas dan menyiapkan semua perangkat pembelajaran. Nah, itu yang saya prioritaskan. Oh ya. Terus apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan dengan dalam hal ini membagi waktu dengan baik dan benar? Tentunya yang saya pikirkan adalah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membagi waktu dengan baik dan menyusun strategi kita yang tepat sehingga semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya rasa bisa saya jalankan dengan baik. Seperti itu. Oke. Jadi itu adalah langkah-langkah yang sangat baik, yang sangat bagus yang sudah Ibu ambil dan rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Ibu mengatasi dalam membagi waktu dengan lebih efektif dan lebih baik. Nah, oke. Baik, Bu. Kalau begitu, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Baik Ibu, saya berkomitmen untuk tetap melaksanakan jadwal yang sudah saya buat serta akan tetap harus membagi waktu seefektif mungkin untuk menjalankannya. Ya, seperti itu. Oke, ya. Siapa dan apa yang membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu itu? Baik Ibu, di sini saya akan meminta bantuan teman, rekan sejawat, mentor, teman CGP juga, serta tentu tidak lepas dari dukungan keluarga juga untuk bisa memberikan feedback dan membantu saya. Saya percaya dengan dukungan dari mereka akan menjadi pendorong dan juga motivasi bagi saya untuk menjadi yang lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan ini. Oke. Nah, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Ya, tindak lanjut ya pastinya setelah membuat jadwal, memilah-milah, seharusnya pasti tindak lanjutnya ada dalam diri saya adalah saya harus berkomitmen terhadap jadwal dan rencana yang sudah saya buat dan fokus terhadap pembagian tugas. Seperti itu Ibu. Oke, jadi terima kasih atas keterbukaan Ibu. Saya menghargai dan saya berharap Ibu tetap berkomitmen untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan. Oke, jadi saya berharap bahwa dengan komitmen yang telah Ibu buat, Ibu sepakati tadi, bisa membantu Ibu dalam mengatasi persoalan yang sekarang Ibu temukan. Baik, terima kasih Ibu untuk sesi coaching kita hari ini. Terima Terima kasih kasih banyak untuk Bu. pertemuan ini ya. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa. Ya Ibu, terima kasih banyak. Selamat sore Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Selamat sore juga Ibu. Puji Tuhan, kabar baik. Ibu kita langsung saja ya Ibu ya. Kita langsung mulai ke sesi tanya jawab ya Bu ya. Oke, siap Coach. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang Ibu ingin diskusikan atau fokuskan Bu? Oke, jadi sejujurnya Bu, saya sedikit merasa lebih nervous. Beberapa tantangan di pekerjaan saya membuat saya mencari solusi yang harus lebih efektif. Tentu Ibu saya menghargai kejujuran Ibu. Mari kita jadikan sesi ruang ini sebagai ruang untuk menemukan solusi bersama ya Bu. Siap Coach. Baik Ibu, apa tujuan yang Ibu ingin capai dari sesi coaching kali ini? Oke, jadi tujuan saya itu saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Baik, kalau begitu apa definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan?
Oke, jadi saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Oke, bagus, Bu. Eee, apa kalau begitu, Bu, apa, ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan dari sesi coaching ini? Oke, jadi saya ingin bisa presentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup, serta mendapatkan feedback positif dari audiens. Wow, oke, baik, Ibu. Eee, kalau begitu, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan ketika melakukan presentasi, Bu? Ya, jadi Ibu kadang saya sering merasa gugup dan kalau sudah gugup itu saya sering lupa kata-kata saat presentasi. Kalau begitu bisa Ibu, ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul, Bu? Heeh, jadi baik Ibu, jadi saya merasa takut kalau saya saat presentasi itu saya tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens, sehingga itu yang membuat saya merasa gugup dan tidak percaya diri. Terkadang saya merasa kesulitan untuk menyampaikan sesuatu dengan baik. Baik, Ibu. Kalau begitu, bagaimana Ibu mengatasi situasi tersebut? Hmm, Coach nanti membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya bisa merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman uh, apa yang bisa untuk saya gali itu. Jadi saya di sini saya akan meminta coach untuk membimbing saya mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali pemahaman saya sehingga saya bisa mengatasi tantangan atau kesulitan yang saat ini saya hadapi. Baik, kalau begitu kita akan sama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan? Oke, jadi saya itu hanya ingin merasa lebih percaya diri saat tampil dalam presentasi dan saya yakin mungkin dengan bimbingan Ibu tadi bisa membuat saya merasa lebih percaya diri. Baik, sekarang mari kita merancang, maksud saya, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Oke, saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan di depan teman-teman, serta mencari feedback dari teman-teman di sekolah. Bagus, Ibu, itu luar biasa. Namun adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi Ibu kali ini? Oke, jadi prioritas saya adalah mempersiapkan presentasi dengan baik dan berlatih presentasi tadi di depan cermin. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan yang terus-menerus akan membantu saya mengatasi rasa gugup saya. Jadi saya percaya bahwa dengan berlatih yang terus-menerus, baik yang pertama dari di depan cermin, terus dengan berlatih di depan teman-teman, terus mencari feedback dari teman lain akan membuat saya merasa lebih percaya diri lagi. Ibu, apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasinya, Bu? Oke, jadi saya akan mencari referensi materi presentasi yang baik, terus mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri dari teman-teman di sekolah atau teman sejawat saya. Baik, Ibu. Kalau begitu, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan tetap seperti tadi saya bilang mencari feedback dari teman sejawat. Ya,
siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu? Oke, jadi saya akan meminta bantuan teman atau rekan sejawat untuk memberikan feedback dan membantu saya untuk terus berlatih dalam sesi presentasi saya. Dan saya percaya dengan dukungan teman-teman akan menjadi pendorong, motivasi, dan pemantik perbaikan. Bu, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Oke. Saya akan terus berlatih presentasi. Saya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman rekan sejawat atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Jadi kegiatan ini tidak hanya menjadi fokus sementara, tetapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri dalam berkomunikasi efektif. Baik Ibu, senang sekali sudah mendengar kisah dari Ibu. Semoga dari pembicaraan kita ini dapat memotivasi Ibu untuk bisa melakukan presentasi dengan baik lagi, Ibu. Jadi nanti mungkin saya akan mendengar info lebih lanjut dari Ibu bagaimana mengenai perkembangan Ibu ya Bu. Iya Bu, terima kasih juga Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Jadi apa yang mau dikuckan atau kucikan? Ada masalahkah? Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh teman saya Lasri dan Ibu Ensi bahwa mereka berdua di dalam satu kelompok kami sudah memperhatikan paradigma berpikir coaching yang bagus, yaitu fokus pada kunci, bersikap terbuka dan ingin tahu, saling mendengarkan satu sama lain, lalu memiliki kesadaran dan motivasi diri yang kuat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Lalu di sini saya melihat dari antara mereka berdua, mereka memiliki prinsip coaching, yaitu ada sebuah kemitraan. Posisi coach terhadap coachingnya adalah mitra, berarti tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Mereka saling mendengar, mendukung satu sama lain untuk satu tujuan yang baik, yang tentunya untuk peserta didik dengan berdasarkan pada trilogi pendidikan. Yang disesuaikan dengan trilogi pendidikan itu dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu dari saya Pak, terima kasih.